adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini adik-adik percaya nggak sih kalau kita itu diberkati Tuhan? Amin nggak? Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, yuk sama-sama kita semangat memuji Tuhan. Kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin, puji Tuhan. Karena kita sudah percaya, kita yakin bahwa kita itu diberkati Tuhan setiap harinya. Yuk pada pagi hari ini kita sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang baru ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini, hadir juga dalam hati setiap kami Tuhan, agar kami dapat benar-benar merasakan kasih-Mu, kehadiran-Mu dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, kita harus tetap bersyukur. Yuk adik-adik, kita sama-sama kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Oke. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Kepanan dulu ya. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Salam ke kiri dulu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Yeay. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau tenang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Kita mau ulangi dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku yang terbaik di hati, yang terbaik di hatiku, yang terbaik di hatiku, yang terbaik, yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Adik-adik, kita mulai tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal firman Tuhan hingga sampai pada akhirnya. Tuhan juga yang akan berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat? Sehat dong. Puji Tuhan. Tadi sudah ikut nyanyi kan? Ikut bergerak kan? Oh, pinter sekali. Nah, gitu dong. Ikut pujian, ikut dengerin firman Tuhan dengan baik, dan berdoa ya. Meskipun kita ibadahnya di rumah, tapi Kak Ina harap kita semua tetap menjaga iman kita, menjaga semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, dan untuk tetap
pintar, pintar semuanya. Yuk, sekarang duduk yang manis, duduk yang benar ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang males-malesan, jangan ada yang cuma nonton ya. Tapi kita semua ikut ibadah dengan baik, ikut mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dan kalian boleh mengulang video ini kalau ada yang gak ngerti, kalau ada yang kalian kurang paham. Kalau kalian ada yang lupa-lupa, kalian boleh diulang lagi videonya. Kalau mau ada pertanyaan, kalian boleh catat pertanyaannya atau titip pertanyaan sama mama. Nanti ditanyain sama kakak-kakak di acara santai bersama hari Rabu ya. Oke? Oke, supaya ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, setiap kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian benar-benar mengerti, kalian benar-benar paham, kalian benar-benar tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kalian. Makanya, kalau dengerin firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Memasang telinga kalian, menyiapkan hati kalian untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Pintar, pintar sekali semuanya. Nah, pagi hari ini Kak Ina mau tanya, kalian pernah nggak memberi sesuatu kepada orang lain? Kepada kakak, kepada teman, kepada orang tua, kepada adik, atau kepada saudara kalian? Pernah. Nah, gimana hati kalian waktu memberi? Apa kalian memberi dengan terpaksa atau memberi dengan sukacita? Dengan sukacita, betul. Kita harus memberi dengan sukacita. Terus gimana? Yang diberikan itu apakah sesuatu barang atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang ini udah gak kepake nih, kasihin aja lah. Ini aku udah gak mau nih, mainannya udah bosen, yaudahlah kasihin aja lah. Atau sesuatu yang baru, bagus, bersih? Pastinya sesuatu yang baik dong ya. Kalau kita juga, kalau adik-adik dikasih sesuatu, pasti maunya yang bersih, yang baru, yang bagus, nggak yang udah lecek, ya kan? Iya, nah begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita memberikan persembahan dengan senang hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan kisah ketika Tuhan Yesus di Bait Allah dan melihat bagaimana orang-orang di sana memberikan persembahan. Yuk, kita lihat dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ada Alkitab? Udah bisa baca? Yo, kalau udah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Dengerin ya, simak ceritanya ya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Udah dapat Markus di Perjanjian Baru, kitab kedua, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judulnya persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Lalu ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang melihat bagaimana orang-orang memberikan persembahan. Banyak orang kaya yang datang ke Bait Allah dan memberikan persembahan yang
besar jumlahnya. Besar sekali jumlahnya. Sampai mereka begitu memberikan persembahan itu bunyinya klining 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 klining, karena banyak sekali uang yang diberikan, karena banyak sekali uang emas yang diberikan, klining 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 klining. Nah, suatu kali Tuhan Yesus melihat seorang wanita, seorang perempuan miskin yang memberikan persembahan. Berikan persembahannya nggak bisa bunyi klining klining klining, karena yang diberikan hanya 2 peser, dibilang ya, hanya 2 peser. Jadi kalau dikasih ya pelan-pelan lah. Mungkin janda itu juga lihat kanan kiri dulu, ada yang lihat nggak ya? Malu karena yang diberikannya cuma 2 peser. Kalau dibandingkan sama orang kaya yang ada di sana, wah, berikannya mungkin sekantong uang emas. Wah, bunyinya sangat nyaring. Tapi Tuhan Yesus gak lihat banyaknya persembahan yang diberikan orang-orang di sana. Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini yang berikan 2 peser dibandingkan dengan orang-orang banyak, itu memberikan lebih banyak janda ini daripada orang-orang. Tuhan Yesus gak salah. Tuhan Yesus gak bisa lihat. Atau Tuhan Yesus gak bisa hitung berapa banyak koin yang ada di kantong orang kaya itu yang diberikan kepada bait Allah. Bunyinya aja sampai tring. Mungkin ada puluhan koin emas yang diberikan, dibandingkan dengan cuma 2 keping, 2 peser dari si janda miskin ini. Tapi Tuhan gak melihat jumlah. Tuhan gak melihat jumlah. Tuhan tidak melihat jumlah ketika kita memberikan persembahan. Tapi yang dilihat Tuhan apa? Yang dilihat Tuhan adalah bagaimana hati kita ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah hati kita menyembah Tuhan? Apakah hati kita sukacita ketika memberikan persembahan? Meskipun persembahan kita mungkin cuma 2.000, mungkin cuma 5.000, mungkin cuma 10.000, mungkin cuma 20.000, dibandingkan dengan orang-orang lain memberikan persembahannya 100.000, 200.000, 300.000. Wah, gak ada artinya lah. Cuma 5.000, cuma 10.000. Tapi kalau kita memberikannya dengan sukacita, memberikan yang terbaik yang kita punya, Tuhan Yesus lebih menyukainya. Tuhan Yesus lebih menyukai persembahan yang kita khususkan untuk Allah, kita khususkan untuk Tuhan, daripada kita memberikan besar tapi itu adalah sisa. Kalian suka nggak kalau diberi sesuatu, mainan atau makanan yang sisa? Nggak suka dong ya, maunya yang baru dong ya. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus senang kalau kita memberikan yang terbaik, yang pertama, yang memang disisihkan untuk Tuhan Yesus. Disisihkan ya, dikhususkan, bukan disisakan ya. Jadi kalau kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik, yang memang kita khususkan untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan, bukan jumlahnya. Kalau bisa jumlahnya besar, ya puji Tuhan, berarti Tuhan sangat memberkati kita. Berarti Tuhan memberkati kita. Tapi kalau jumlahnya tidak besar, tapi itu merupakan apa yang kita punya, yang terbaik yang kita punya, Tuhan lebih menghargainya. Ya, jadi mulai dari sekarang berikanlah persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, mulai dari sekarang berikanlah yang terbaik, mau itu persembahan berupa waktu kita, tenaga kita, semangat kita, ataupun uang kita. Ya, karena Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan. Ya, seperti ayat hafalan hari ini berbunyi, tetapi Tuhan melihat hati. Di 1 Samuel 16 ayat 7 bagian akhir. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian akhir berkata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dari segala apapun yang kita lakukan, yang adik-adik lakukan, Tuhan melihat hati kita. Mau persembahan yang kita berikan, Tuhan melihat hati kita. Gak melihat berapa besar jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikan
persembahan. Apakah kita memberikan persembahan dengan sukacita? Apakah kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita berikan? Ya. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian akhir. Semoga ini diingat ya. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian akhir. Tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Bisa? Tetapi Tuhan melihat hati, ya. Oke, Tuhan melihat hati kalian ketika kalian memberikan persembahan. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga melihat hati kita. Ketika kalian beribadah, Tuhan melihat hati kita. Apapun yang dilakukan, Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, pelajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bagaimana kami harus memberikan persembahan. Kami mau memberikan persembahan dengan sukacita dan kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami menjadi penyembahan yang sempurna, yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang selalu pelihara kehidupan kami, Tuhan yang selalu pelihara kesehatan kami, dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.